Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Kali ini saya melanjutkan konten saya yang sebelumnya mengenai Rismond yang akan dilaporkan atau diadukan ke akhirnya Bareskrim Polri oleh Yusuf Kalla dan pengacaranya. Wih, ternyata serius ini ancamannya ya. Kenapa? Karena Pak Yusuf Kalla merasa tanda kutip difitnah atau dijelek-jelekan oleh Rismond yang bilang bahwa Yusuf Kalla memberikan uang 5 miliar rupiah kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menggoreng lah istilahnya kasus ijazah Pak Jokowi. Pak Yusuf Kalla nggak terima dituduh demikian oleh Rismond dan dilaporkan kemarin di Bareskrim. Nah, kita akan lihat nanti ya bagaimana akhirnya Rismond dan pengacaranya tanda kutip melakukan perlawanan. Seru ini, oke. Tapi cepat aja ada yang numpang lewat ini mengenai Saiful Mujani, seorang profesor, tapi dia justru menyerukan sebuah ya tanda kutip ajakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Padahal dia juga pendiri SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consulting kalau saya tidak salah, konsultan politik yang sering dipakai oleh PDIP. Nah, kita lihat di sini berita dari Sindonews. Kritik dari Saiful Mujani ini ya komentari lah oleh seorang aktivis, kita lihat ntar ya, bahwa pernyataan atau kritik Saiful Mujani ini bukan kritik Saiful Mujani, dia mengkritik Saiful Mujani gitu maksud saya. Bahwa pernyataan Saiful Mujani itu adalah bentuk delegitimasi hasil pemilu, alias tidak mengakui hasil pemilu. Itu ajakan makar itu seakan-akan tidak mengakui hasil pemilu. Nah, di sini siapa itu aktivisnya? Ya, itu namanya Julian Paonganan atau istilahnya alias Ongen lah gitu ya. Dia menyebut pernyataan Saiful Mujani itu telah memasuki ranah yang serius, bahkan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan makar terhadap Presiden Prabowo. Lihat konten saya yang kemarin ya, dia ajak untuk menjatuhkan. Wih, hebat ya. Nah, berbeda dengan Pak JK yang sebentar lagi akan kita bahas ya. Pak JK ya, dia menyampaikan rekomendasi aktivis hingga akademisi terkait pemerintah ke Pak Prabowo dengan cara yang santun dan beradab. Tidak seperti Saiful Mujani yang katanya profesor, konsultan politik tapi ngajakin menjatuhkan Prabowo. Di sini dia bilang Pak JK niatnya memang memberikan saran, bukan untuk menjatuhkan. Sama sekali tidak katanya. Ini saran tentang keadaan situasi. Ya bedalah Saiful Mujani dengan JK ya. JK negarawan lah ya. Terlepas pro dan kontra ya. Oke. Nah, kita masuk nih langsung nih. iNews baru-baru ini memberitakan mengenai Andi Aswan, ya pengacara dari kubu Jokowi lah gitu ya, dan sekaligus ketua Projo atau apa gitu ya. Dulu dia berseteru dengan Rismond, tapi sekarang dia kompak mau bongkar dugaan bohir, ya penyandang dana gitu maksudnya ya, untuk atau dibalik kasus ijazah Jokowi. Wih, mau dibongkar nih. Nah lu, kan sebelumnya kan Pak Ade Darmawan itu ketua Peradi Bersatu, dia bilang ada seorang tokoh yang dia kasih kode atau istilah Charlie Chaplin katanya. Nah ini siapa ini Charlie Chaplin? Ini mau dibongkar nih.
sama Rismond dan Andi Aswan. Oke, nah karena Anda lihat di konten saya sebelumnya, karena Pak JK merasa difitnah, menurut dia difitnah sama Rismond ya. Dikatakan bahwa dia difitnah mendanai Rosuryo. Oleh karena itu, kemarin, ini kan tulisnya hari ini karena ini berita kemarin ya, Rismond itu dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan fitnah. Wih, serius ternyata ya. Seru nih. Nah, kemarin juga Sindonews menurunkan berita bahwa kuasa hukumnya dari Rismond bilang Rismond tidak pernah sebut nama Pak Yusuf Kalla. Loh, jadi siapa dong Charlie Chaplin ini? Kalau mengutip pendapatnya Pak ini ya, Pak Ade Darmawan. Siapa dong Charlie Chaplinnya? Karena kuasa hukumnya bilang Rismond tidak pernah sebut nama Pak Yusuf Kalla. Wih, ini menarik nih. Lanjut. Jadi katanya Rismond tidak pernah menyebut Wakil Presiden ke-10 dan yang ke-12 yaitu Pak Yusuf Kalla ya, menjadi dalang pendanaan polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, itu dinyatakan oleh kuasa hukum Rismond yaitu Jahmada Girsang. Jahmada bilang Rismond tidak pernah sebut nama Pak JK. Jadi siapa dong? Waduh, menarik nih. Jadi ia menegaskan seluruh pernyataan yang beredar itu adalah bohong. Menurutnya itu adalah hasil rekayasa artificial intelligence. Semua yang beredar itu hoax AI ya, katanya ya. Nah, kita tahu lah AI sekarang tuh kita bisa bikin video buat menjatuhkan orang. Misalnya kita bisa bikin video seakan-akan Donald Trump begini sama si itu gitu ya. Atau bahkan Rismond bilang begini soal JK. Itu mah sudah umum ya. Tapi beginilah kita lihat dulu ya. Sebelumnya kan Pak JK bilang dia membantah keras pernyataan Rismond. Yang kalau kata kuasa hukumnya Rismond itu hasil rekayasa artificial intelligence ya, yang menyebut dirinya adalah dalang di balik kasus tuduhan ijazah palsu dan memberikan dana 5 miliar ya. Nah, jadi ini dia nih. Dikatakan bahwa di CNN sekali lagi Rismond bantah menuding Yusuf Kalla jadi bohir kasus ijazah Jokowi. Itu adalah olahan artificial intelligence. Tadi di berita sebelumnya dia dan Andi Aswan akan membongkar. Kalau dia bilang bukan menuding JK, berarti ada tokoh lain nih. Siapa ini? Nah, ini menarik nih. Lanjut dulu deh ya. Nah, ahli digital forensik Rismond katanya membantah telah menyebut nama Yusuf Kalla sebagai pendana alias bohir dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Tadi juga sudah disebut ya, juga sudah disebut bahwa pengacara Rismond yaitu Jahmada Girsang, hal tersebut tidak pernah diutarakan oleh kliennya. Ia menyebut itu adalah potongan video hasil rekayasa artificial intelligence. Itu olahan AI semua. Pak Rismond tidak pernah menyebut nama Pak Yusuf Kalla. Nah loh, ini menarik nih. Oleh karena itu, pengacaranya Pak Jahmada mengatakan yang dipersoalkan Yusuf Kalla merupakan hoax. Nah, harusnya yang dituntut channel yang menyebarkan hoax dong, yang memakai figur Rismond. Nah, itu menurut saya ya. Oke lah, lanjutlah. Kemudian ia juga enggan berkomentar soal rencana pelaporan yang akan dilakukan JK terhadap Rismond yang sudah dilakukan ya kemarin ya. Dia nggak komen. Dia bilang apa? Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan. Nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan. Pasti harus disodorkan dong bukti-bukti dalam hal ini video. Ntar kita lihat juga nih buktinya apa aja. Ya. Waduh, ini serius nih ya. Nah, Sindonews bilang apa? Kubunya Pak Yusuf Kalla bawa 3 video bukti untuk laporkan Rismond dan 4 akun YouTube ke Bareskrim. Jadi selain Rismond ada 4 akun YouTube nih ya yang dilaporkan ke Bareskrim. Ini berita Senin kemarin ya, jam 2 siang lah.
Ya, jadi benar-benar mereka datang ke Barreskrim bawa 3 video. Nah, kuasa hukumnya Pak Yusuf Kalla, Abdul Haji Talauhu, katanya membawa barang bukti untuk melaporkan Rismon dan 4 akun YouTube. Dilaporkan ke Barreskrim. Ya, laporan ini kan dibuat seusai Pak Yusuf Kalla dituding sebagai atau dicatut sebagai dalang pendanaan polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, katanya barang bukti yang dibawa total ada 3 video. Ya, kata Pak Abdul di Barreskrim Polri kemarin Senin. Jadi menariknya nih, Pak Abdul ini tidak menjelaskan secara rinci video-video yang diserahkan ke Barreskrim, ya. Nah, yang mana di video itu katanya Rismon sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah palsu. Katanya waktu itu Rismon mengatakan menyaksikan langsung penyerahan uang 5 miliar dari JK kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, oleh karena itu, kata pengacaranya Pak JK ya, kenapa laporan ini kita buat sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dari dia. Nah, ini menarik ya. Kemarin kan sudah saya bahas. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Jadi di sini dipakai nih. Oh, lu Rismon mendalilkan Pak JK sebagai dalang. Lu harus buktikan. Nah, itu betul tuh. Tapi ntar kita lihat balasan dari atau tanda kutip perlawanan dari Rismon apa. Nah, nanti ini menarik ya. Di sini kan kuasa hukum Pak JK minta Rismon maupun pengacaranya membuktikan, mengklarifikasi tuduhannya. Ya dong, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ya sama, orang yang bilang ijazah Jokowi palsu, dia harus membuktikan. Bukan bilang Pak Jokowi harus memperlihatkan ijazahnya. Oke, sampai di sini saya setuju. Kemudian ada 4 akun nih. Apa aja nih? Yang pertama, akun yang namanya akun YouTube yang namanya Ruang Konsensus. Yang kedua, akun YouTube yang namanya Musik Ciamis. Yang ketiga, akun YouTube yang namanya Mo1 TV. Dan yang keempat, akun yang namanya YouTuber Nusantara. Untuk akun YouTube yang namanya Ruang Konsensus, misalnya, dia mengunggah konten podcast yang menyebut sosok JK memiliki insting untuk tetap berkuasa secara tidak rasional. Nah, ini menarik nih. Ada kalimat katanya di situ yang menuduh Pak Yusuf Kalla pecundang. Begitu yang kalau kita tarik sehingga gerakan beliau mengarah kepada inkonstitusional. Jadi dituduh gerakannya Pak Yusuf Kalla inkonstitusional katanya. Ini kan berita hoax katanya. Berita bohong yang juga perlu diuji. Nah, ini menarik nih. Kemudian akun Mo1 TV ada konten yang menuduh Pak Yusuf Kalla hendak melakukan makar terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini lain lagi nih. Ada kalimat bahwa dia yang sangat fatal. Kalimat yang di Mo1 TV ya. Jadi menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Nah, ini dia nih. Ini kan pernyataan yang sudah telak katanya, ya kan? Ya periksa aja tuh akun Mo1 TV. Jadi akun Mo1 TV hubungannya dengan Prabowo Gibran ya, bukan dengan si Rismon. Kemudian dia menilai akun-akun YouTube itu diduga terafiliasi dengan Jokowi. Nah, ini sudah mulai nuduh nih. Tapi oke lah, kan boleh saja ya menilai atau diduga. Salah satu yang disorot dirinya merupakan akun YouTube Nusantara yang sempat merayakan ulang tahun di Solo, Jawa Tengah. Wah, seru nih, seru. Oke, tadi kan sudah dikatakan oleh pengacaranya Rismon itu video hasil rekayasa AI. Tapi di sini ya seperti biasalah bikin seru nih si Roy Suryo ya. Meskipun itu polemik video artificial intelligence ya, Roy Suryo bela Yusuf Kalla ya dan dukung Yusuf Kalla laporkan Rismon ke Barreskrim. Pastilah Roy Suryo udah kesel nih sama Rismon. Oke. Nah, ini dia nih. Ini dia. Di sini, Kompas menurunkan berita bahwa video narasi Rismon Sianipar
disebut olahan artificial intelligence. Tapi kuasa hukum JK bilang tetap perlu diuji. Nah, oke. Sampai di sini dulu nih ya. Sekarang Pak Rismond maupun pengacaranya bisa bilang begini. Oh, jadi lu nuduh klien gua nih Rismond menjelek-jelekan Pak JK. Lu nuduh ya. Nah, bisa dibalik nih. Lu mendalilkan bahwa Rismond ya memfitnah atau menjelek-jelekan Pak Yusuf Kalla. Kan Anda mendalilkan. Nah, sekarang Anda harus buktikan dong bahwa itu benar video asli. Nah, lu pusing kan? Jadi sekarang bolanya itu, atau menurut saya ya, kalau dari segi hukum, justru pengacaranya Yusuf Kalla yang harus membuktikan bahwa video itu asli. Kalau sebelumnya, dia kan minta Rismond bertanggung jawab untuk mengklarifikasi. Sekarang, dugaan saya, Rismond dan pengacaranya akan bilang, ngapain gua klarifikasi? Itu artificial intelligence kok. Maksudnya hasil rekayasa artificial intelligence kok. Nah, Anda menuduh saya ya bahwa saya menjelek-jelekan Pak Yusuf Kalla. Nah, Anda harus buktikan bahwa video itu asli. Nah, kira-kira akan seperti itu perlawanannya Rismond. Itu sudah saya duga lah. Kan tadi sudah dibilang nggak semudah itu membuat laporan di SPKT. Nanti akan diuji itu video-videonya. Ya, bisa aja ditolak itu laporan. Kalaupun diterima, nanti di pengadilan pihaknya pengacaranya Yusuf Kalla harus yang membuktikan, karena Rismond bisa aja pasif. Ya lu buktikan lah bahwa itu video gua. Ya kan? Nah, nggak mudah lu. Nah, inilah yang saya maksud dengan tanda kutip perlawanan Rismond dan pengacaranya. Sudah saya duga akan ke sana. Nah, sekali lagi di dalam video itu, nah ini menariknya nih. Saya nggak tahu video yang mana ya. Yang beredar ada wajah Rismond muncul sekilas di awal. Setelah itu video itu menampilkan potongan gambar Yusuf Kalla dengan suara yang mengatasnamakan si Rismond. Itu kan gampang bikin suara yang serupa suara Rismond, itu gampang kerjaan artificial intelligence. Yang mana suaranya itu bilang begini kira-kira. Saya, Rismond Hasyholan Sianipar, dengan ini menyatakan ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kalla ikut mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut, bunyi video tersebut. Tapi enggak kelihatan mukanya Rismond, cuman gambarnya Pak Yusuf Kalla, tapi ada latar belakang suara. Kalaupun ada mukanya Rismond, gampang itu dengan, saya bukan belain Rismond ya. Ya, saya S2 saya, major saya di artificial intelligence. Saya pernah jadi dosen di BINUS ngajar artificial intelligence. Gampang banget mengeluarkan muka Rismond, dia berbicara seakan-akan seperti ini. Sekali lagi, saya bukan membela Pak Rismond. Inilah menjadi tanggung jawab atau PR bagi pengacaranya Pak Yusuf Kalla untuk membuktikan bahwa video itu bukan hasil rekayasa AI. Ini nggak gampang. Ya. Di bawahnya kita lihat, namun keaslian video tersebut belum dapat dipastikan. Nah, ini yang harus diuji. Siapa yang uji? Yang nuduh. Nah, jadi saya menduga tanda kutip perlawanannya Rismond terhadap pelaporan Pak JK dan pengacaranya, dia tinggal pasif aja. Ya, yuk buktikanlah video itu saya yang ngomong. Kira-kira gitu. Karena bisa aja sewaktu-waktu nanti ada video seakan-akan saya bicara bahwa seseorang atau Pak Yusuf Kalla juga yang di belakang ini. Bisa aja orang bikin video AI begitu. Si Chandra Teja itu fitnah Yusuf Kalla. Ya, kalau saya dituduh gitu gampang. Ya coba you buktikan, you nuduh, you mendalilkan, you yang harus buktikan. Seru ya, seru banget. Jadi kita tunggu aja dalam minggu-minggu ini atau minggu depan kelanjutan dari kasus ini yang menurut saya nggak gampang. Tapi saya sudah menduga pelaporan Pak Yusuf Kalla oleh pengacaranya ke Barreskrim itu akan patah di tengah jalan. Tapi kita lihat aja lah. Siapa tahu berlanjut ya. Nah, kalau berlanjut seru nih. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.